Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ujian mata kuliah riset operasional ini, kenalkan saya Adi Hadinata, NPM 22700644621 kelas K01 karyawan. Pada kesempatan ini akan membahas video masalah game teori. Pada materi game teori ini terbagi dua, yaitu kasus strategi murni dan strategi campuran. Apa itu strategi murni? Strategi murni yaitu kalau di contoh ini dua perusahaan bersaing untuk mendapatkan keuntungan dari pasar yang ada dengan mengandalkan strategi yang dimiliki. Perusahaan A mengandalkan dua strategi dan perusahaan B mengandalkan tiga strategi. Kita lihat di tabel matriks ini. Perusahaan A memiliki strategi S1 ini dengan 192 ini. Perusahaan B, strategi keduanya hal 854. Dan perusahaan B tiga strategi. A itu di baris ya. Kalau strategi perusahaan B itu di kolom. Dan bagaimana menyelesaikannya? Untuk masing-masing strategi ini kita harus, kalau di perusahaan A itu kita mencari nilai terkecil dari setiap barisnya. Ya, kalau baris pertama ini kita keluarkan 1, kemudian baris kedua ini kita keluarkan 4. Nah, jadi didapat nilai maksimalnya itu 1 dan 4. 1 dan 4 ini cara bacanya itu perusahaan A memiliki strategi S1 ini akan menghasilkan keuntungan 1. Kalau dia menerapkan strategi 2, dia akan menghasilkan keuntungan 4. Kalau perusahaan B itu kolom ya. Kecilnya nilai terkecil dari setiap kolom. Nilai terbesar ya, kalau setiap kolom besar 8, 9 dan 4. Keluarkan dari dari 3 strategi tadi. 8, 9, 4. Cara bacanya itu S1 perusahaan B akan mendapat kerugian sebesar 8. Dengan strategi S2 perusahaan dan strategi S3 perusahaan B mendapatkan kerugian 4. Maka dipilihlah strategi S3. 4. Perusahaan A mendapatkan nilai keuntungan 4 maksimal, B juga kerugian maksimalnya yaitu 4. Maka di sini sudah didapatkan saddle point-nya, yaitu keempat itu dinamakan saddle point kalau strategi murni. Beda halnya dengan strategi campuran. Strategi campuran kalau dilihat grafik ini, kalau ini saddle point-nya tidak ditemukan. Sama caranya tadi mengeluarkan nilai baris terkecil, kemudian mengeluarkan nilai kolom terbesar, didapat ini 2 dan 5 ini. Maksimal keuntungannya 2. Perusahaan B mendapat kerugian maksimal 5. Tapi ini tidak terjadi saddle point ya. 5 dengan 2. Game teori ini kan harus mencari saddle point. Kemudian gimana cara penyelesaiannya? Kemudian ya masing-masing perusahaan ini harus membuang strategi terburuk yang dimilikinya ya. Kalau perusahaan A, strategi S2 ini tidak menghasilkan untung minus 1, ini harus dicoret. Kemudian kalau perusahaan B, rugi terbesar itu di S3 ya, nah, ini dicoret. Maka dapatlah grafik baru, yaitu ini dengan 2 strategi, perusahaan B dengan strategi 2. Mana menyelesaikannya ya dengan probabilitas ya, pada probabilitas
maka kalau perusahaan A itu B, strategi S1-nya itu disamain dengan P, kemudian S3-nya itu dengan 1 min P. Itu juga strategi perusahaan B. Perusahaan B yaitu Q dan S2-nya itu 1 min Q. Dan saat ini kita cari probabilitasnya saddle point-nya dengan masukkan persamaan. Jadi kalau seandainya bila strategi A ini yang untung maksimal direspon B dengan strategi S1 B, S1 B-nya tuh mana? 2 dan 6. Dapat 2B, 2 dikali B, 6 kali 1 min. Sederhanakan 2 6 min 6 itu sama dengan 5 tambah sama dengan 1 plus. Sederhanakan 5 sama dengan 8 P sama dengan 0,625. Itu juga perusahaan B 2 P plus 6 P ini jadi eh, bila P-nya 0,625 maka 1 min P-nya 75 dengan bersama 1 2 P plus 6 kali 1 min P, kemudian 2 kali 0,625 plus 6 kali 0,75 3,5. Dan persamaan nilai P ini 0,625 dan 1 min P 0,375 ini masukkan ke persamaan kedua yang 5P plus 1 kali 1 min P. 5P 5 kali 0,625 tambah 1 dikali 0,375 sama dengan 3,5. Hanya 3,5. Untuk perusahaan B, bila menerapkan strategi di respon A dengan S1 maka ya, strategi B S1 yaitu 2 strategi B strategi B yang direspon dengan A S1 yaitu 2 dengan 5 6 dengan 1. Jadi 2 Q lima min 3 Q. Kemudian strategi S2 S2 ini ya strategi S2 6 dengan 1. Berarti 6 dikali Q plus 1 dikali 1 min Q. 6 Q dikali 1. Kita digabung ini samaannya didapat Q sama dengan 48 setengah maka persamaan eh, dengan persamaan kedua dengan Q plus 1
kali 1 minusnya 6 kali setengah, 1 kali setengah sama 3 setengah, yang berarti berikan peningkatan 1 setengah ada keuntungan dan mengurangi kerugian 1 setengah juga. Lihat dari strategi terbaik kedua pemain tadi itu 2 dan 5, tetapi saddle pointnya di titik 3 setengah. Jadi eh, kalau perusahaan A menerapkan strategi S1 maka dia akan memperoleh keuntungan 2 plus 1 setengah ya. Jadi 1 setengah yang menerapkan akan kurang satu poinnya 1 setengah tadi, dia akan mendapat keuntungan titik saddle pointnya di 3 setengah. Kesimpulannya, kerugian minimal yang diharapkan sama, yaitu 3 setengah pada langkah pertama. Ini bisa menurunkan kerugian sebesar 1,5, dan kalau di perusahaan keuntungan 1,5. Demikianlah video ini. Terima kasih. Di